Bab pertama, apakah tidak bisa aku bawa motor sendiri saja? Ma, pinta Olivia dengan wajah penuh harap. Sayang, nurut deh sama mama. Kamu lebih aman berangkat bareng papa. Aku mendesak Olivia untuk ikut pergi sekolah bersama Mas Arman, lelaki yang baru aku nikahi 5 bulan terakhir ini. Wajah Olivia terduduk lesu. Ada kekecewaan yang terlukis dari wajah Ayu putriku. Maafkan mama. Sayang, mama hanya ingin kamu belajar menerima keberadaan Mas Arman sebagai papa baru kamu. Tidak ada jawaban. Sampai aku tersadar saat Olivia meraih tanganku dan mengecup pada punggung tangan. Hati-hati ya, sayang. Ucapku pada Olivia. Gadis kecil yang aku besarkan seorang diri itu tidak menjawab. Ia berjalan menuju ke arah mobil yang terparkir di depan rumah. Di mana Mas Arma? Lelaki berusia kepala 4 yang menjadi suamiku sudah menunggu di dalam mobil. Kita berangkat dulu. Ya, Ma. Mas Arman melambaikan tangannya ke arahku. Senyuman hangat tersungging dari bibirnya. Senyuman terulas dari bibirku menatap lelaki yang sangat aku cintai. Setelah sekian lama aku menutup hati dan memilih tenggelam dalam kesendirian. Membesarkan Oliva adalah salah satu caraku untuk mengusir sepi. Tetapi sayangnya, fitrahku sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri. Iya, Mas. Aku membalas lambaian tangan Mas Arman. Sekilas aku menatap Olivier yang tidak bergeming, dengan wajah tertunduk lesu. Maafkan Mama. Nak, lirihku dalam hati menatap penuh rasa bersalah pada Olivia. Aku tahu, dari awal Olivia memang kurang menyetujui pernikahanku dengan Mas Arman. Bagi Olivia hidup kami sudah cukup bahagia selama ini, meskipun tanpa figur seorang laki-laki. Tetapi hal itu tidak cukup untukku. Aku bagaikan layang-layang yang kerap terombang-ambing dalam kesepian yang merajam hatiku. Apalagi saat dinginnya malam datang. Betapa nelangsanya aku harus menahan segala hasrat itu seorang diri. Tapi aku yakin dengan kelembutan Mas Arman, pasti lelaki itu bisa meluluhkan hati Olivia dan mau menerima keberadaannya sebagai papa sambung untuk Olivia. Setelah mengantarkan kepergian Mas Arman dan Olivia, putriku yang sudah duduk di kelas 2 bangku SMA, aku segera masuk dan mengerjakan tugasku sebagai seorang ibu rumah tangga. Setelah menikah dengan Mas Arman, dia melarangku untuk bekerja lagi. Karena tugas menafkahi keluarga adalah tugas seorang suami. Rasanya aku beruntung sekali telah memiliki Mas Arman, lelaki yang mau menerimaku apa adanya. Dapur sudah rapi. Aku juga sudah mengepel lantai dan mencuci tumpukan pakaian yang ada di kamar mandi. Satu pekerjaan yang belum aku lakukan, yaitu belanja kebutuhan bulanan. Ya Tuhan, kenapa aku baru ingat sih? Gerutuku pada diriku sendiri saat sadar semua kebutuhan rumah sudah menipis. Bahkan ada beberapa yang sudah habis. Aku mulai mencatat semua kebutuhan yang sudah habis. Mulai dari kebutuhan dapur hingga kamar mandi. Aku sengaja mencatatnya agar memudahkan aku saat berbelanja nanti. Oh iya, pembalut. Celetuku. Hampir saja aku lupa dengan kebutuhan rutin Olivia. Setiap bulan atau 2 bulan sekali, aku memasukkan daftar pembalut untuk putriku yang kini sudah beranjak dewasa sebagai daftar wajib yang harus dibeli. Loh, bulan kemarin kan aku tidak membelikan pembalut untuk Olivia. Tapi kenapa dia tidak minta? Apakah dia beli sendiri? Dapat uang dari mana? Ucapku teringat jika sudah lama sekali aku tidak membeli barang itu. Aku terus berpikir. Terasa aneh sekali untukku. Gadis pemaluku itu tidak mungkin beli pembalut sendiri. Selama ini, jika Oliver butuh sesuatu maka ia akan mengatakannya padaku. Aku lihat saja deh. Daripada penasaran aku bangkit dari bangku meja makan, pergi ke kamar putriku. Sudah lama sekali aku tidak masuk ke dalam kamar itu. Mungkin hampir 1 bulanan. Aku terlalu sibuk melayani Mas Arman. Padahal dulu, hampir setiap malam kami tidur bersama dan bercerita tentang banyak hal sebelum mulai menyelami alam mimpi. Seperti biasa, kamar Olivia tetap rapi dan bersih. Semua barang tertata pada tempatnya. Tidak rugi aku mengajarkan pada Olivia tentang pentingnya menjaga kebersihan. Langkahku tertuju pada lemari berpintu ganda yang ada di samping jendela kamar yang terbuka. Udara pagi bertiup menyejukkan dada. Aku membuka pintu lemari. Biasanya Via menyimpan barang itu di sana. Tatapan aku menyisir seluruh isi lemari tanpa terlewatkan sedikit pun.
Aku pikir aku sudah tidak menemukan barang yang aku cari. Tetapi aku salah. Benda itu rupanya bersembunyi di bawah tumpukan baju paling bawah. Tanganku meraba dan mengambilnya. Hatiku terkesiap saat melihat kotak pembalut yang masih utuh dan tidak terpakai satupun. Ini kan pembalut yang aku beli 2 bulan lalu. Kata-kata itu terlontar begitu saja dari bibirku. Saat melihat tanda pada pembungkus pembalut yang membuatku hafal jika itu adalah barang yang aku beli 2 bulan yang lalu. Di sudut kemasan ada nama toko tempat aku beli yang ditulis dengan spidol hitam. Tetapi, kenapa Olive tidak memakainya? Apakah mungkin dia tidak datang bulan? Atau, pikiran buruk justru membuatku semakin takut. Apalagi mengingat Olivia adalah seorang gadis remaja. Aku takut jika... Tenang, Sarah. Tenang. Tidak akan terjadi apapun pada putrimu. Aku meyakinkan diri. Mencoba menepis semua pikiran buruk yang meracuni benakku. Aku menghela nafas panjang beberapa kali. Bangkit berdiri dari depan lemari Olivia yang terbuka. Lebih baik, aku tanyakan saja nanti sama Olivia setelah dia pulang sekolah. Gumanku pada diriku sendiri. Aku tidak ingin berpikiran buruk pada putriku sendiri. Tetap saja aku risau. Sebisaku menepis pikiran itu. Rasa penasaranku mendatangkan dugaan-dugaan yang membuat aku takut. Takut jika hal memalukan terjadi pada putriku. Semoga tidak seperti yang aku takutkan. Assalamualaikum. Suara Olivia terdengar dari arah pintu. Aku bergegas menghampiri. Waalaikumsalam. Jawabku. Olivia mengecup punggung tanganku dan berlalu tanpa berkata apapun melewatiku menuju kamar. Waktu seperti berjalan melambat. Aku membiarkan Olivia di dalam kamarnya selama 30 menit untuk melepas lelah. Dan selama 30 menit itu juga, aku seperti tersiksa dengan rasa penasaranku sendiri. Olive. Aku sudah tidak sabar untuk menunggu Olivia keluar dari dalam kamarnya. Aku mengetuk pintu dan menyerukan nama putriku dari luar kamar. Apakah Mama boleh masuk? Iya. Sahutan yang terdengar dari dalam kamar setelah cukup lama keheningan tercipta. Aku memutar gagang pintu. Olivia duduk dengan ponsel di tangan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi apapun. Aku menjatuhkan tubuhku duduk pada bibir ranjang di samping Olivia. Kamu tidak makan? Tanyaku seraya melukiskan senyuman paksa. Menatap lekat pada putriku. Jantungku seperti akan mencelos dari dadaku. Berdetak tidak beraturan. Olivia menggelengkan kepalanya. Tadi aku sudah makan di sekolah. Ma, jawabnya dengan suara lesu. Aku memperhatikan Olivia dengan seksama. Seperti ada yang berbeda. Tapi apa? Apakah ini hanya perasaanku saja? Karena rasa ketakutanku. Oh, aku mengangguk-anggukkan kepalaku. Tanda pura-pura mengerti. Padahal saat ini aku sedang tidak fokus dengan pertanyaan itu. Liv, apakah Mama boleh tanya sesuatu? Pelan aku mencoba menyampaikan rasa penasaranku. Olivia menatap padaku. Tanda menyetujui permintaanku. Liv, tadi kan Mama beres-beres. Mama nemu pembalut kamu kok masih utuh ya? Di lemari. Kamu nggak memakainya? Wajah Olivia menegang. Ketakutan terlukis dari wajah putriku. Olivia terbata, seperti kesulitan untuk menjawab pertanyaanku. Bersambung.